Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Pendengar AC, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya kita ketemu lagi dengan acara Embun Pagi melalui 102,3 Rasa FM yang disiarkan langsung dari Jalan Setiabudi 19. Layan SMS 0812201023 atau ke 081221167740. Ya, insya Allah sampai jam 6 ke depan kami akan menemani para pecinta Embun Pagi, dan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Tentu harapan kami para pecinta Embun Pagi yang selalu setia menemani kami diberikan kesehatan, diberikan kemudahan yang sedang diuji. Yakinilah, innallaha la yu'adzibu habibah walakin qad yabtalih. Allah tidak akan menguji, tidak akan menyiksa kekasihnya, tapi suka mengujinya. Sikapilah segala ujian, segala cobaan dengan benar. Insya Allah jadi pintu kebaikan. Makin banyak ujian dan benar menyikapinya, insya Allah pintu-pintu kebaikan akan dibuka oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga terus mengalir pada teladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang baru saja selesai salat subuh, ya, mudah-mudahan ibadah subuh kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man sholat subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang salat subuh hidupnya dijamin oleh Allah. Jangan ganggu orang yang sering berjamaah salat subuh, karena ternyata yang menjamin, yang menjaga, yang membela adalah Allah. Semoga kita bisa istiqomah terus ya dalam berjamaah salat. Amin ya rabbal alamin. Pendengar rasa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kemarin ya ada pengajian hatur nuhun pisan nih. Keluarga besar Kopi Tahura ya, Kak Ayayan ya, yang telah mengundang anak-anak Wisma ya. Alhamdulillah, semoga ini bagian dari keberkahan ya. Karena tidak mungkin Allah menyayangi kita kalau kita tidak menyayangi orang lain. Tidak mungkin Allah menolong kita kalau kita tidak menolong orang lain. Tidak mungkin Allah mengurangi beban kita kalau kita tidak pernah mengurangi beban orang lain. Tidak mungkin Allah mencintai kita kalau kita tidak mencintai orang lain. Nah, tebarkanlah kasih sayang kepada sesama. Insya Allah yang maha penyayang akan mengalirkan kasih sayangnya kepada kita. Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahmanu. Orang yang menyayangi, mereka akan disayang oleh yang maha penyayang. Makin banyak kasih sayang kepada sesama, insya Allah makin banyaklah kasih sayang dari yang maha penyayang. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqibah. Ciptakan takwa dan kasih sayang, pasti kalian akan dijaga oleh Allah. Itu salah satu rumusnya. Takwa gambaran vertikal hubungan kepada Allah, kasih sayang gambaran horizontal kepada makhluk Allah. Sekalipun hanya kepada binatang, sekalipun kepada tumbuhan, yang namanya kasih sayang itu Masya Allah akan mendatangkan kasih sayang dari yang maha penyayang ya. Mudah-mudahan yang sudah mengisikan rezekinya untuk Wisma Yatim ya, atau yang belum silahkan ke 056 2620 658 BNI Syariah atas nama DKM Masjid Agung As-Salam. Kami masih menerima titipan dan boleh sekarang lagi membutuhkan untuk baju olahraga ya, yang belum nih. Sepatunya sudah ya, makasih Bu Rini. Kemudian kopiahnya sudah. Makasih nih keluarga Ibu Haja Popon ya. Seragamnya yang batik sudah juga, alhamdulillah. Makasih banyak nih Pak Yudi. Ada juga yang ngirim makanan setiap bulan, ada yang setiap minggu. Terima kasih banyak ya. Percayalah, pengeluaran sekecil apapun untuk menolong sesama, istimewa anak yatim, jadi awal datang pertolongan Allah. 056 2620 658 BNI Syariah atas nama DKM Masjid Agung As-Salam. Insya Allah akan diberikan kepada anak-anak yatim yang sudah ada wismanya resmi sekarang di lantai 4 Masjid Agung As-Salam ya. Iya Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru saja kami kehilangan
barang yang kami cintai, dan itu modal usaha kami. Motor kami hilang di salah satu komplek di Tani Mulya, ini katanya, Tani Mulya di Cimahi ya. Saya sudah mulai putus asa, sudah laporan sana sini ke aparat tapi belum ada hasilnya. Doa apa yang mesti dibaca? Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu salah satu doa. Tapi dilanjutkan ya, wa abdilni biha khairam minha. Nah, dan gantilah ya untukku yang lebih bagus gitu dari yang kami yang hilang gitu kan. Nah, gantilah yang lebih baik. Gantilah yang lebih baik dari yang hilang itu gitu. Tambah ya. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian tambah wa abdilni biha khairam minha. Sesungguhnya kami berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan gantikan untukku yang lebih baik dari yang hilang. Itu tambah itu wa abdilni biha khairam minha. Itu diulang-ulang. Wa abdilni biha khairam minha. Ya Allah, gantikan untukku yang lebih baik dari barang yang hilang. Dan itu doa saja diulang-ulang ya. Apalagi kalau zaman sekarang, Masya Allah. Yang kedua tentu hati-hati ya. Kalau sudah kehilangan barang berkali-kali, itu ceroboh katanya. Karena asalnya orang tidak mencuri. Kalau ada kesempatan mencuri, ujungnya mencuri kan. Itu harus hati-hati. Zaman sekarang ini Masya Allah ya. Harus hati-hati. Pak Ustadz, kalau kami pinjam-meminjam, saling bantu dengan teman, dari mulai arisan pernikahan anak sampai syukuran rumah, alhamdulillah sudah berjalan, dan kami juga sedang merintis arisan umroh. Ini bagaimana? Ya khusus nih utang piutang. Ya, jadi gini, kalau utang piutang dalam Islam ada silahkan. Ya, sampai Nabi mengatakan ada orang yang dicintai oleh Allah di luar sholat. Ini di luar sholat ya. Allah cinta sama orang ini di luar sholat, di luar zakat, di luar saum, ya. Bahkan di luar haji. Siapa mereka itu? Kata Rasul sampai mengulang-ulang, samhan, 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 samhan. Apa itu samhan? Mempermudah. Satu, idza ba'a samhan. Apabila orang itu mempermudah penjualan. Jadi kalau kita menjual, kasih kemudahan. Ya bimakna satu, jangan terlalu tinggi. Bimakna jangan terlalu sulit. Nomor telepon kalau sudah pasang iklan itu 24 jam. Itu mempermudah. Jadi orang sudah minat, telepon tidak ada, di telepon tidak aktif, bahkan suruh ganti nomor. Nah itu mempersulit. Selama kita mempersulit, maka hidupnya akan sulit. Selama kita mempermudah, hidup kita akan mudah. Sehingga diharapkan dari situ yang membeli juga senang, yang menjual juga senang. Apa yang disebut dengan antarudin, ridho sama ridho. Itu. Bukan hanya itu, kita juga yang membeli harus mudah. Idashtara samhan. Apabila mempermudah pembayaran. Ya. Jadi pembelian ya, bukan pembayaran. Jadi menjual mudah, idashtara samhan, membeli juga mudah. Nah, jadi kalau kita sudah membeli, kasih kemudahan. Nah, maknanya apa? Segera dibayarkan. Karena meringankan beban orang lain itu bagian dari ibadah. Dan itu yang jadi awal Allah meringankan beban kita. Nah, idashtara samhan, mempermudah pembelian. Yang menjual mudah, yang membeli mudah. Nah, berikutnya, bukan hanya itu, idza qada samhan, yang mempermudah pembayaran. Bayar pun mudah. Sekarang zaman canggih ya, bayar tuh bukan zamannya bawa karung berisi uang. Bisa transfer ya, ke nomor rekening, itu mempermudah. Ketika kita mempermudah pembayaran, maka Allah akan mempermudah urusan kita. Berikutnya, idza qada, juga mempermudah penagihan. Nah, jadi kalau sudah ada kerjasama, umpamanya gotong royong bikin rumah,
gotong royong, apalagi umroh bareng. Nah, permudah. Kayak arisan juga sama kan, permudah, terus permudah. Jual beli juga gitu, membeli menjualnya juga mudah, membelinya mudah, kemudian membayarnya juga mudah, kemudian nagihnya juga mudah. Banyak orang yang kadang-kadang sudah janji ditagih susah, mau bayar hari Senin ditanya belum ada, nanti Senin lagi. Nah kalau sudah icuk getok atau orang Sunda, itu susah hidupnya. Percepat. Salah satu yang harus percepat adalah bayar utang piutang, segera bayarkan. Karena kalau sudah meninggal dunia jadi beban keluarga, itu jadi masalah. Nah gitu ya Kang ya, walau alam bisawab. Jadi kalau ingin tahu orang baik, mempermudah nggak penjualannya, mempermudah nggak pembeliannya, bayarnya mudah nggak. Nah bukan hanya itu, ditagih mudah juga. Nah kalau pas waktunya tidak ada, alus kubasa, goreng kubasa kata orang Sunda. Ya. Punten kumaha geuning da kondisina kieu, bagus lah. Ini sudah menjualnya susah, membelinya susah, mayarna ge hese, ditagih oge hese, icuk cole, yang ujungnya dia tidak bayar. Nauzubillah summa nauzubillah. Sekalipun orang yang mati syahid katanya, kalau sudah meninggal dunia, masuk surga kecuali kalau dia punya utang. Nah, itu utang itu sangat berat itu ya. Ya, itu berikutnya untuk teman-teman nih. Saya buka dulu nih WA pribadi saya bentar ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kang Haji Damang, alhamdulillah. Saya tadi bangun jam 4 kesiangan. Terus saya sholat tahajud. Tidak terasa lagi mau witir azan. Baru 1 rakaat witir azan. Dilanjutkankah atau langsung bereskan sholat witir? Bereskan langsung mendengarkan azan. Ya kita mau sholat witir nih, baru 1 rakaat kong adzan subuh, dihitung witir. Tapi jangan jadi kebiasaan. Makanya kalau bangun jam 4, tahajud 4 cukup lah. Kemudian witir 1 cukup gitu. Saya tadi coba karena tadi malam pulang agak malam ya dari luar kota. Jadi bangun jam 3:30 bisa tuh sholat tahajud dulu ya 4 rakaat. Nanti dilanjutkan di studio sholatnya bisa. Pokoknya dalam kondisi apapun jangan tinggalkan sholat. Gitu ya Kang ya. Jadi 1 rakaat witir ngong adzan subuh dihitung witir. Sama dengan adzan jam datang ke rumah jam 3. Kita belum sholat zuhur umpama. Karena kondisi mungkin ketiduran, kecapean atau pakaian kotor. Nah begitu 2 rakaat adzan asar dihitung zuhur, tapi jangan jadi kebiasaan. Gitu ya. Jadi ngong adzan asar kita sudah sholat zuhur 2 rakaat dihitung zuhur, tapi jangan jadi kebiasaan karena sudah mepet. Itu qasarul abdu bis sholati ibtalahullah bil hammi. Apabila seorang menangguhkan salat, maka tunggulah bencana kesedihan. Jadi sumber-sumber kesedihan itu berawal dari apa? Menangguhkan sholat. Kalau orang sudah menangguhkan sholat, nanti engke itu hati-hati. Pintu kesedihan sudah tiba bentar lagi. Siapa yang menangguhkan sholat, maka menangguhkan kebahagiaan. Siapa yang menangguhkan sholat, akan ditangguhkan keberuntungan. Siapa yang menangguhkan sholat, maka ditangguhkan juga segala keberhasilan. Siapa yang menangguhkan sholat, maka ditangguhkan juga sumber kebahagiaan. Makanya pekerjaan tergesa-gesa pekerjaan setan. Tapi ada yang harus segera dilakukan. Salah satunya adalah sholat bila sudah tiba waktunya. Makanya kenapa ada ajaran sholat di atas kendaraan, sholat di atas pesawat, sholat di atas punggung kuda. Dalam kondisi apapun, sholat tepat waktu harus diusahakan. Adapun nanti umpamanya kita berangkat nih, sudah tiba waktu zuhur, masih di jalan, sholat, menghormati waktu zuhur. Datang ke tempat, masih ada waktu zuhur. Ternyata banyak yang berjamaah, sholat lagi, boleh. Itu sunnah. Ngejar apa? Ngejar barokah, gitu ya. Berikutnya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kang Haji Damang, alhamdulillah. Ya, saya punya nasib kurang baik, karena rezeki yang saya rasakan tidak sebanyak yang didapatkan oleh kakak-kakak saya. Padahal sekolah sama,
bagaimana menyikapinya. Ya bersyukur ya, kalau kita rezeki sedikit itu bersyukur. Kenapa? Qillatul mal aqallu lil hisab. Rezeki yang sedikit hisabnya, sedikit perhitungannya, sedikit pertanyaannya. Yang banyak rezekinya itu banyak ditanya, dari mana, untuk apa, dipakai apa, digunakan manfaat atau tidak. Kalau yang sedikit rezekinya itu qillatul mal aqallu lil hisab. Sedikit rezeki, sedikit hisabnya. Kenapa? Ya sedikit, mau ditanya apa, nggak punya lagi. Satu tuh. Kedua, jangan lupa, rezeki itu yang penting adalah berkahnya, bukan banyaknya. Kata siapa yang penyelewengan koruptor puntennya, tidak miskin, kaya itu. Masya Allah itu, di mana-mana. Apa dia tenang? Tidak. Kenapa? Nurani dia menjerit. Karena rezeki yang halal itu menenteramkan batin kita. Rezeki yang tidak halal sekalipun numpuk itu tidak akan tenang batinnya. Karena tidak akan tenang, dia dihanti perasaan takut, dihanti perasaan dikejar-kejar oleh yang berwajib. Bahkan belum lagi di akhirat kelak. Sebut dia tidak tertangkap oleh KPK kalau istilah sekarang. Tapi dia akan menghadapi pengadilan akhirat yang maha adil. Mungkin bisa sembunyilah di sini di dunia, bisa keluar negeri dengan jet pribadinya. Di akhirat nggak bisa. Kan masing-masing sudah dapat kitab amal. Setelah megang kitab amal, Allah berfirman, Iqra kitabaka kafa binafsika yauma 'alaika hasiba. Bacalah catatan amalmu, sudah cukup dirimu sendiri yang menghisapmu. Gitu ya. Jadi sekalipun sedikit tapi kita tenang, halal. Nah, syukurilah itu. Karena salah satu janji Allah dalam Quran adalah la in syakartum la azidannakum. Jika kalian banyak bersyukur ditambah nikmat, enggak usah khawatir. Gitu ya. Kemuliaan seorang itu bukan bergelimangnya kekayaan, tapi takwa. Bagaimana rezeki yang sedikit jadi jembatan untuk takwa. Nah, bagi yang rezekinya banyak, tentu bersikaplah dengan baik. Karena kalau kakak dilebihkan rezekinya, berarti ngasih pada yang kurang adiknya. Adiknya dilebihkan rezeki oleh Allah, berarti Allah ngasih kesempatan. Adiknya bantu kakaknya, itu hal biasa, saling bantu dalam agama. Ya. Berikutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Di rumah saya, Pak Ustadz, sudah terasa tidak ada kasih sayang. Suami cuek, ya, anak saya sudah jauh, saya sudah pensiun, istri saya juga sudah, suami saya juga sudah pensiun. Dan ternyata dengan pensiunnya masing-masing, tiap hari ketemu. Karena tiap hari ketemu, ujungnya sering ribut ya. Ya kalau sering ribut berarti ada masalah gitu ya. Bagaimana solusinya? Walau alam bisa ya, yang namanya pagetreng kata orang Sunda kan. Ada saja itu selalu ya, selalu ada. Cuma jangan lupa bahwa kita dituntut rumah tangga itu menciptakan surga. Diulang ya, rumah tangga itu kita dituntut, target yang sangat mulia adalah menciptakan surga. Dan ciri surga itu adalah tidak ada pertengkaran. Ada hadis begini, idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihim baba rizqi. Apabila Allah menghendaki satu kebaikan dalam satu rumah, Allah bukakan mudah mereka pintu kasih sayang. Itu jadi pintu pertama adalah kasih sayang. Kalau di rumah itu ada kasih sayang, suami sayang sama istri sayang sama suami, kakak beradik kasih sayang, antar mantu kasih sayang, antar cucu kasih sayang, itu sudah pintu surga itu. Gitu ya. Jadi kalau suami ngajak berantem atau istri mulai membuka permusuhan, kata orang Sunda ulah sarwana gitu. Kalau sedang marah banget, daripada api marah tambah marah dengan ucapan kita, jawaban kita, lebih baik diam. Kita merenung, terus ini kalau dijawab pasti si bapak sedang marah, diam aja. Kalau perlu bilang mamah yang salah. Tidak ya? Nah kenapa? As-samtu zainul lil alim. Diam itu hiasan orang yang berilmu. Diam itu benteng tanpa pagar katanya. Diam itu ibadah yang tanpa modal. Diam itu damai. Jadi as-samtu
As-samtul islah. Diam itu damai. Ada keterangan ketika kita diam itu apa? Kita sedang jadi emas. Karena kalau kita bicara, kita menjawab, api marah tambah besar. Udah diam aja. Kata orang Sunda, ulah saluana. Begitupun istri sedang marah nih sebagai suami. Ini kalau saya jawab tambah marah. Udah diam. As-samtu zainul lil alim. Diam itu hiasan orang yang berilmu. Nah, apalagi di saat dulunya pekerja, dulunya sibuk, mungkin pendapatan juga berlimpah, sekarang sudah masing-masing pensiun, mau tidak mau kita harus tahu diri. Oh, kita sudah pendapatan sedikit, sudah waktunya kita muhasabah, berbenah diri. Makanya untuk berbenah diri ini, yang kedua jangan lupa dekati Allah terus. Saya ketemu seseorang yang rumahnya mewah luar biasa, menjelang pensiun diiklankan. Ya, karena rumah bagus cepat laku. Setelah itu dia bikin 4 rumah. Saya tanya, untuk apa nih Pak 4 rumah ini? Ustadz, alhamdulillah anak-anak saya sudah punya rumah. Ini 4 rumah ini saya ngambil yang paling kecil, hanya untuk berdua saja katanya. Kamarnya 2, tengah rumah agak besar, supaya satu saat anak-anak kami ngumpul di tengah rumah itu katanya. Ngumpul, mau tidur, mau apa. Nah, terus yang 3, saya sedekahkan untuk kepentingan sosial. Nah, karena dekat masjid, jadi khususkan itu untuk apa? Kayak ya kos-kosan, tapi penghasilannya untuk masjid. Rumah yang kedua, saya khususkan untuk anak-anak yatim. Terus tujuan Bapak apa? Ya, saya ingin di penghujung hidup ini diisi dengan ibadah sosial. Nah, ini yang rumah yang terakhir, saya nanti untuk persiapan kalau satu saat masjid ini butuh fasilitas penambahan pendidikan, saya wakafkan untuk masjid ini. Nah itu, jadi saya sendiri katanya ingin ini yang paling kecil dan kamarnya cuma 2 katanya, tengah rumah yang saya perbesar supaya satu saat kalau mereka ngumpul, rumah saya jadi meeting point katanya, enak berkomunikasi. Saya sempat nanya lagi, tujuannya apa? Kalau komunikasi jalan katanya insya Allah kasih sayang muncul. Itu ya Kang ya? Nah itu yang kedua. Jadi diam di saat kita ada yang berantem di rumah. Yang kedua dekati Allah. Yang terakhir jangan lupa kecilkan ego. Ya. Kalau suami atau istri egois itu biasanya aduh susah banget itu. Fa inna syaitana ma'al wahid. Sesungguhnya setan itu bersama orang-orang yang egois. Sudah egois muncul itu aduh biasanya suami ego, istri ego, wah udah setan dua-duanya itu. Nah, makin kecil ego seseorang makin dekat dengan Allah. Makin besar ego seseorang makin dekat dengan setan. Gitu ya. Mayyuh, dalam hadis diungkapkan mayyuhramur rifqa yuhramur khair. Bila tidak ada kasih sayang, maka tidak ada kebaikan di rumah itu. Itu rumus itu. Bila tidak ada kasih sayang di rumah, maka di rumah itu tidak ada kebaikan. Begitu kasih sayang memancar di rumah itu, maka insya Allah pintu kebaikan dibuka oleh Allah. Gitu ya. Jadi ibu harus paham bahwa ada titik tertentu di mana suami jenuh. Bapak harus paham ada titik tertentu di mana istri jenuh. Tugas kita adalah yang tidak bikin kita jenuh adalah mendekat kepada Allah. Kayaknya saya senang ya kalau orang yang sudah pensiun ke masjidnya rajin, bahkan sering sholat nyambung kan. Di masjid tadarus, saya kenapa Pak nggak pulang? Ya sekarang tinggal berdoa Ustaz, kata istri tadarus di rumah, saya di sini. Jadi pas makan siang baru pulang, istirahat sejenak, kemudian masuk lagi menjelang asar. Pulang nyiram bunga katanya, menjelang maghrib masuk lagi ke masjid. Dari maghrib sampai isya tadarus. Setelah isya pulang, saya makanan kecil, kemudian tidur jam 8:30, jam 2 sudah bangun lagi, tahajud bersama. Tenang katanya, subhanallah. Maha suci Allah yang telah menciptakan hambanya yang sering bangun sholat malam. Waduh luar biasa. Sangat mahal ya berjamaah sholat tahajud dengan istri itu. Makanya pertahankan itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam.
Saya di satu komplek Pak Ustadz, dari hamba Allah di sore yang ini. Hatur nuhun Pak Ustadz, biasa siaran lagi, insya Allah kayak ketemu di pengajian ya. Pengajian, oh insya Allah saya di Cimaung kalau nggak salah ya. Di Cimaung abdi kayak sedapnya. Iya di situ di Kang Dodi ya, insya Allah ya teh Lilis ya. Bisa di situ dilihat di daerah apa? Ya, Cimaung ya namanya itu. Nanti di-share saya lokasinya ya, kalau mau hadir boleh. Ini mengenai apa ya? Oh itu. Ini untuk menguatkan saja katanya. Kalau saya sering ikut yasinan di satu yang meninggal gimana Pak Ustadz kata. Karena ada komunitas kecil, para pendatang yang baru, yang selalu ganggu katanya. Ngapain yasinan katanya. Yasin itu untuk yang hidup. Ya ada hari sini kan, Iqra'u ala mautakum surat Yasin. Bacalah oleh kalian, ya, bacalah oleh kalian. Ala mautakum surat Yasin. Kepada yang meninggal dunia adalah surah Yasin. Itu hadisnya sahih itu ya. Kalau toh dhaif hadis itu, Ibnu Hajar Asqalani, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan selama menyangkut fadilah amal boleh dibaca, boleh diamalkan. Itu Ibnu Hajar Asqalani, Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu keilmuannya luar biasa. Hadis dhaif bisa dijadikan sandaran hukum selama fadilah amal atau ibadah sosial. Dhaif sebagai hadis kan. Kita sering mengutip kan pendapat orang non muslim. Masa pendapat non-muslim dikutip itu lebih dari dhaif ya. Tapi ada hadis dhaif yang sangat baik ya. Apalagi yang namanya hadis kan sifatnya zan. Ada satu buku mengungkap hadis-hadis palsu. Itu saya kaget ya, karena ternyata banyak hadis-hadis yang sangat populer. Yang sering digunakan oleh guru-guru kita. Ya, makanya hati-hati kalau sudah fadilah amal, ramai di rumah baca Yasin, ramai di rumah baca Quran. Belum hadis yang lain kan. Aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Perbanyak kalian baca Quran di rumah-rumah kalian. Fa innal baita ladzi la yuqra'u fihil Qur'anu. Sesungguhnya rumah yang tidak Quran Al-Quran di dalamnya, yaqilu kharuhu, sedikit kebaikannya. Wa yaksuru syarruhu, lebih banyak keburukannya. Wa yadiku ala ahli, penghuni akan ditimpa berbagai kesusahan. Jadi kita ingin baca Quran itu ada kebaikan di rumah. Kita ingin di rumah itu tidak ada keburukan dan penghuni rumah itu tidak ada susah. Istimewa di saat ada orang yang meninggal. Hadis yang lain kan itu nawwiru buyutakum bil Quran. Terangi rumah kalian itu dengan Al-Quran. Jangan kau jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Sepi aja. Nah, istimewa di saat ada orang yang meninggal. 2, 3. Baca Quran itu kan zikir. Afdalul zikri Al-Quran. Sebab zikir itu baca Quran. Nah, rumusnya apa? Inna zikrullah syifa'un wa inna zikrullah nasda'un. Sesungguhnya mengingat Allah akan tenang. Wa inna zikrullah nasda'un. Kalau mengingat kepada manusia malah nambah penyakit. Ingat terus sama almarhumah. Mungkin ke anak, mungkin ke istri. Mungkin orang tua. Atau pasangan kita telah diambil Allah. Ingat terus, malah nambah penyakit. Tapi kalau dengan baca Quran, nambah obat. Karena jaminan, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Nah, diturunkan Quran itu untuk penawar, untuk obat. Jadi kalau orang ngaji di saat ada yang meninggal dunia, dia ingin sembuh dari kesedihan yang sangat. Karena manusia biasa yang lebih sedih, jangankan kita. Setingkat Nabi saja mengalami goncangan yang luar biasa ketika Nabi SAW ditinggal oleh siapa? Ibrahim, putra tercintanya. Ditinggal Siti Khadijah kan. Wah, luar biasa. Gitu ya. Wallahu alam bisawab. Pak Ustaz hatur nuhun. Terus di walaranana. Ini ada teman dari SPG ya. Ya, untuk teman-teman yang Masya Allah ya, hatur nuhun ya.
Saya mohon tidak disebutkan namanya, insya Allah ya. Saya berangkat jam 1:30 untuk ke pasar. Kadang isi duluan saya di rumah. Sehingga waktu saya tersita karena berangkat subuh pulang tuluh untuk mencari sesuap nasi dan menghidupi keluarga saya. Sampai saya tidak sempat sholat tahajud. Tapi kalau libur saya usahakan kalau nggak tahajud duha. Tapi di saat sibuk tahajud duha juga tidak sempat. Tapi sholat wajib alhamdulillah tidak ditinggalkan. Besar mana Pak Ustaz cari nafkah dengan sholat sunat tahajud? Memang yang paling baik, ya saya ulang ya, yang paling baik dua-duanya jalan. Tahajud jalan, cari nafkah jalan. Tapi kalau kondisi tertentu, di saat anak kita sekolah, di saat anak kita butuh biaya, saat keluarga kita butuh biaya, cari nafkah lebih besar pahalanya dibandingkan ibadah ritual. Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengusir komunitas orang di Masjid Nabawi. Karena komunitas ini pagi zikir, siang zikir, malam zikir, terus saja. Akhirnya kata Umar bin Khattab, keluar kalian semuanya dari masjid. Zikir ada waktunya, doa ada waktunya. Segera keluar. Karena emas tidak akan turun mendadak dari langit. Katanya begitu. Nah, untuk ini silahkan diatur waktunya. Pokoknya dalam 1 minggu adalah 1 hari tertentu tahajud. Tapi jangan putus semua. Kalau tahajud tidak, ganti duha. Tahajud tidak, duha tidak, ganti dengan 4 rakaat qabla zuhur, 4 rakaat ba'da zuhur. Itu sederajat dengan sholat tahajud. Gitu ya. Tapi jangan lupa, sholat sunat tidak boleh mengganggu pekerjaan. Karena cari nafkah hukumnya wajib. Begitu. Melanjutkan pertanyaan saya minggu lalu mengenai hutang. Bagaimana kalau yang ditagih kalah malah nomor saya dibuang, tidak ada kabar. Pada hutang-hutangnya belum lunas. Saya takut jadi mamala di akhirat juga untuk yang berhutang. Misalnya kalau takdir wafat untuk saya, yang berhutang tidak melunasi hutangnya, nuhun. Tetap ditagih ya. Tetap ditagih. Sampai kapanpun tetap diingatkan. Karena yang namanya utang harus dibayar. Tetap ditagih ya teh ya. Ada doa yang bagus, ulang-ulang Ali Imran 2627. Itu Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya dan seterusnya. Surat Ali Imran 2627 begitu ya. Ya, 0812201023 bisa digunakan, langsung ke WA-nya saja ya. Berikutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kalau orang yang hasad Pak Ustadz menyakiti karena ada bisnis yang tidak sempat saya sudah berangkat ke satu tempat, ingin pindah lagi, pas pindah saya ada yang menyakiti Ustaz. Rumah saya sudah menipu ya. Sudah menipu ke saya. Mohon penjelasan peringatan kepada orang yang suka berbuat zalim ya. Nah, begini ya. Hidup ini hanya sementara. Satu saat kita akan wafat. Berbahagialah orang yang wafat dalam keadaan bersih. Bersih banget ya dari segala dosa. Dan meninggal dalam Islam bukan habis masalah, tapi mulai dipermasalahkan. Kata Nabi, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Nah, menyakiti adalah kegelapan pada hari kiamat. Jadi orang yang suka menyakiti itu gelap. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Nah, menyakiti atau berbuat zalim adalah kegelapan pada hari kiamat. Usahakan jangan menyakiti orang dalam bentuk apapun. Karena hati-hati, pas meninggal dunia, orang lain terang, kita gelap. Orang lain bisa jalan, kita nggak bisa jalan. Orang lain selamat, kita celaka. Orang lain tenang, kita gelisah. Orang lain bisa nyebrang, kita nggak bisa nyebrang. Kenapa? Karena gelap. Akibat apa? Menyakiti orang lain. Ayat yang lain, innahu la yuflihu zalimun. Allah tidak akan menggembirakan orang yang suka menyakiti. Sumber-sumber kebahagiaan itu akan hilang karena menyakiti orang lain.
Kalau toh kalau toh kebahagiaan itu sumbernya harta kita akan berkurang karena mencari harta menyakiti orang lain. Kalau toh kebahagiaan itu datang dari sehat akan hilang. Karena kesehatan itu digunakan untuk menyakiti orang lain. Makanya pertimbangkanlah. Kalau pas mau melangkah itu, ini menyakiti orang nggak nih? Merugikan orang nggak nih? Nah, dalam segala aktivitas. Itu ya Kang ya. Mungkin kita sakit, tapi kalau kita sabar, insya Allah itu bagian dari amal soleh. Ya, sementara kita berhenti dulu sejenak mengikuti syair ini, insya Allah sangat bermanfaat. Tetap bersama 102,3 Rasa FM dalam acara Embun Pagi. Ini untuk para pendengar Rasi yang ingin nanya ke WA sajalah ya. Bukan apa-apa, supaya langsung kelihatan tulisannya dan insya Allah saya akan jawab ya. Ke 0812-200-1023 atau ke 0812-2116-740 itu nomor pribadi saya ya. Saya ulang ya. 0812-200-1023 atau ke 0812-2116-740. Ya, untuk 091 ya Bu Ajawis di ujung Berung ya. Yang sahih katanya sholat yang qobla duhur itu yang mana? Minimal 2 Bu ya, minimal 2 nih. Jadi qobla 2, ba'diyah 2. Nah, kemudian yang kedua jangan lupa, banyak hadis-hadis siapa yang sholat duhur 12 rakaat. Jadi maksudnya adalah qobla 4, kemudian duhur 4 dan ba'da 4. Berarti 12. Haramallahu badun alan nar. Haram badannya masuk neraka. Hadis yang lain 4 qobla duhur, 4 qobla ba'da duhur itu sederhana dengan salat tahajud. Lihat kitab Mukhtarul Hadis bab qobliyah salat atau ba'da salat ada itu ya. Nah, bagi yang biasa 2 ditambahkan. Apalagi waktunya masih ada. Boleh di rumah 2, di masjid 2, di rumah 2. Di rumah 2, di masjid 2 silahkan. Kan banyak sahabat tuh yang umpamanya salat duhur nih. Qobla dulu di rumah, nah, 2 rakaat, masuk masjid 2 rakaat lagi, tambah lagi 2 rakaat lagi. Nah, itu silahkan. Bagian dari amal saleh adalah memperbanyak ibadah sunnah. Yang populer baru 2 di kita. Sama dengan qobla asar itu ada ya. Qobla asar itu 4 juga ada. Hanya ada mu'akad, ada goyer mu'akad. Gitu ya Bu Ais ya di ujung Berung. Berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pernah jadi perbincangan Pak Ustadz masalah maulud dengan maulid katanya ya. Itu bedanya apa? Walau alam ya, saya tidak begitu ahli dalam masalah ini. Tapi untuk mempermudah, kalau maulud itu orangnya ya. Kalau maulid adalah yang melahirkannya, tempat berarti. Kalau maulud adalah orangnya, kalau maulid adalah tempatnya. Itu saja. Dua-duanya silahkan. Hadirilah maulud Nabi, hadirilah maulid Nabi. Intinya sama. Isinya adalah majelis taklim. Isinya adalah ceramah. Isinya adalah tentang mencari ilmu. Nah, dalam Al-Quran banyak isyarat. Salah satunya faqsusil qasaso la'allahum yatafakkarun. Kisahkanlah peristiwa masa lalu itu agar mereka mentafakuri. Itu syiar ya. Wa may yu'azim min sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang menghidupkan syiar-syiar Allah, itu gambaran ketakwaan dalam hatinya. Nah, 2 ayat inilah termasuk dalil tentang adanya peringatan yang bersejarah. 1, faqsusil qasaso la'allahum yatafakkarun. Kisahkan peristiwa mereka itu agar mereka mentafakuri. Itu surat Al-Qasas Al-A'raf 176. Ya. Yang kedua, wa may yu'azim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu gambaran ketakwaan dalam hatinya. Itu surat Al-Hajj ya kalau nggak salah, ayat 32. Tujuannya apa? Sejarah ini dalam Quran. Sepertiga isi Quran bicara sejarah kan. Nah, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Dalam kisah-kisah mereka itu ada ibroh.
Tidak mungkin ibroh ini tahu kalau tidak pernah diperingati. Coba yang nasional sajalah. Bagaimana peristiwa 10 November nih, Hari Pahlawan. Kita mengenal ketika, maaf kalau nggak salah nih ya, saya juga tidak begitu paham, cuma saya pernah baca. Bung Karno kan sempat galau itu. Karena sekutu Gurkha kan nyerang lagi. Secara matematik nggak mungkin kita bisa mengalahkan, karena senjatanya canggih. Saat itulah Jenderal Sudirman kan mengusulkan, coba konsultasi dengan Ustadz gitulah, dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau ulama besar. Usulan itu langsung direspon. Yang jadi pertanyaan apa? Membela negara yang bukan negara Islam ini gimana hukumnya? Kan hubul waton minal iman tuh negara yang mana gitu kan? Akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari, beliau luar biasa, mengumpulkan ulama besar dari Puntet semua. Kalau nggak salah itu seluruh Jawa dan Madura musyawarah, termasuk dari luar Jawa juga ada. Fatwanya apa? 3 yang keluar. 1, membela negara bagian dari jihad fisabilillah. Yang kedua, yang meninggal membela negara melawan kafir itu termasuk syahid fisabilillah. Nah, yang ketiga, yang memihak kepada musuh adalah pengkhianat, wajib dibunuh. Itu luar biasa fatwa itu. Fatwa itu luar biasa. Dan itu banyak orang yang nggak tahu bahwa negeri ini merdeka karena darah-darah ulama. Saya ulang ya, negeri ini merdeka karena darah-darah ulama dan saran para ulama. Akhirnya Bung Tomo kan ngambil alih untuk mensosialisasikan langsung. Wah, luar biasa dengan retorika yang sangat bagus. Dan jangan lupa, bukan hanya retorika, ada lafaz takbir di situ, ada lafaz tahlil, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Terjadilah terkena dengan 10 November. Area-area Surabaya lupa bahwa minimalis senjatanya, tapi dengan semangat yang kuat sampai meninggalkan tuh Jenderal Malabi kalau nggak salah. Yang pembunuh namanya Hasim, santri juga itu. Ini nggak mungkin diketahui kalau tidak pernah diperingati. Makanya penting memperingati sejarah itu. Oh, ini rahasianya ini, rahasianya ini, rahasianya ini. Bagaimana Sultan Hasanuddin. Saya waktu ke Makassar itu sengaja jarahkan ke daerah Goa. Bertahan belasan tahun, apa cukup dengan senjata? Tidak. Beliau rajin sholat tahajud. Beliau rajin baca Al-Quran. Itu tidak mungkin bisa kalah Belanda yang sudah canggih dengan senjatanya kalau tidak ada campur tangan ilahi. Dan campur tangan ilahi itu yang disebut dengan mukjizat kalau para nabi, kalau para wali namanya karomah, kalau manusia biasa namanya ma'unah. Nah ini nggak mungkin tahu kalau tidak dikisahkan. Makanya penting itu mempelajari sejarah. Bagian dalam Quran kisah siapa? Nabi Yunus. Doanya pendek tapi yakin kok selamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Makanya ada kawan saya tuh, ustaz saya kalau ada kesulitan saya ulang-ulang doa itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, saya ada masalah anak umpamanya, ada masalah rezeki, ada masalah rumah tangga, ada masalah pekerjaan. Lepaskan saya dari segala kesulitan sebagaimana engkau lepaskan kesulitan yang dialami oleh Nabi Yunus dengan doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu kalau nggak salah surat Al-Anbiya 83. Allah saja mengisahkan kisah-kisah masa lalu untuk apa? Ibroh, pelajaran. Oh, ternyata ada yang susah, ada yang lebih susah dari kita. Saya dulu waktu kuliah itu jalan kaki sampai Cicahem. Coba Ciburia Cicahem. Terasa menderita banget. Begitu saya reuni, ada kawan saya yang ternyata jalan kakinya dari mana? Dari Karawang itu. Sampai ke ujung Berung, ke IAIN. Itu saya tahu setelah beres kuliah. Oh ya Allah, ternyata ada yang lebih menderita dari saya. Jalan kaki dari Ciburia sampai Jalan Citarum nih, teman-teman SPG tahu lah. Ternyata ada yang lebih menderita. Coba dari Karawang jalan kaki ke ujung Berung bawa beras. Kalau beras ini dijual bisa untuk ongkos tapi nggak bisa makan. Nah, itu semuanya harus dikisahkan. Untuk apa?
untuk ibrah. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Dalam kisah-kisah mereka ada pelajaran. Nah, surat Yunus Yusuf terakhir ya, gitu ya, Kang. Jadi apakah mau maulud silahkan, mau maulid silahkan. Maulud adalah orangnya, kalau maulid adalah tempatnya. Yang kita peringati adalah ya orang dan tempatnya tentu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz, kalau saya belum akikah anak saya, karena kondisi saat itu saya baru diangkat pegawai negeri, masih sedikit rezeki saya. Setelah saya baca keutamaan akikah, ternyata salah satunya menghilangkan jiwa binatang. Ya, mohon diulang katanya. Dan solusinya gimana kalau anak sudah dewasa belum akikah? Jadi begini, kullu gulamin murtahinatun bi akikatihi. Setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Resmi anak kita kalau sudah akikah. Kapan akikah itu afdol? 7, 14, 21 hari. Itu afdolnya itu. 7 hari, 14 hari, 21 hari. Kedua, apa tujuan yang selanjutnya? Untuk ibadah sosial, sekaligus sosialisasi. Nah, begitu hadir, nah ini namanya ini, lahirnya di sini. Nanti kalau anak ini besar tahu namanya, silakan kalau masalah nama. Sesuai dengan makna yang baik tentu. Ulah hesek teuing ngaranan budak teh riweuh, ulah panjang teuing riweuh. Kuat gedeng dek guru teh maca ngaran budak. Itu naon bacaanana geus lah nu gampang-gampang, Ujang, ya udah gampang. Pak Dewi, Dede, siapa lagi nih? Dadang. Asep. Genah lah manghabiskeun lagi teu riweuh teuing. Ya orang kampung ngaran barat, riweuh ya. Nah, jadi ibadah sosial diharapkan nanti anak itu sosialnya tinggi. Bukan hanya itu, menghilangkan jiwa binatang. Ketika disembelih, bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza, sebutkan nama anak itu, keluarlah jiwa binatang yang ada pada anak itu. Makanya senakal-nakalnya yang akikah, tidak senakal yang tidak akikah. Zaman sekarang kan yang nakal bukan hanya anak-anak. Wah, nu geus kolot lu banu baong asik macan akikah. Nah, solusinya gimana? Nah, ada kitab namanya Bidayatul Mujtahid, Bidayatul Mujtahid. Kalau enggak salah Ibnu Rus yang ngajar, yang ngarang. Coba lihat tuh, ada bab akikah. Ada hadis begini. Aqa an-nafsihi ba'da mabu'isa binubuwah. Nabi akikah untuk dirinya setelah diangkat jadi nabi. Hadis ini doif kata ahli hadis. Kalau toh dianggap doif, coba lihat pendapat Ibnu Hajar Asqalani dan Imam Ahmad bin Hambal. Hadis doif bila menyangkut ibadah sosial atau fadilah amal boleh jadikan sandaran hukum. Betapa banyak pendapat orang barat yang bukan muslim dikutip kan. Ini sudah jelas hadisnya ada walaupun doib. Kalau toh doib itu Ibnu Hajar Asqalani, Imam Ahmad bin Hambal bila menyangkut ibadah sosial boleh hadis doib jadi sandaran hukum. Gitu ya. Jadi boleh kan, silahkan. Mangga ada abdi mah tara domba pasti kan ke panti asuhan. Siapa yang menggembirakan anak-anak panti asuhan, terus anak itu berdoa untuk yang menggembirakannya, kan doanya seperti doa malaikat. Punten Pak Ustadz, ya abdi can akikah. Saya pernah nyebeli sapi ya. Ya naon itu Kang, akikah. Ternyata dia belum, anaknya belum, besanya belum, mantunya belum, tujuan sekaligus boleh ya. Nah, ada yang mengatakan kalau di luar 7, 14, 21 hari itu bukan akikah, sodako. Ya sodako saja kan udah besar sekali manfaatnya. Gitu ya. Berikutnya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya sering bersyukur Pak Ustadz dengan numpeng, nasi kuning, makan bersama. Jadi ada kesan kalau ada syukuran itu nasi kuning. Ya, kalau diganti dengan yang lain gimana? Ya boleh. Jadi gini, fattakullah la'alakum tashkurun gitu kan. Takwalah kalian kepada Allah agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Itu Al-Quran. Jadi syukuran dengan takwa. Dengan cara apa? Umpama nih sehat, alhamdulillah. Syukuran, takwa. Takwa bimana umpamanya hatam Quran, bagus. Kita variasikan sekarang. Syukurannya hatam Quran, boleh. Bulan berikutnya dapat nikmat lagi, syukur lagi. Yuk kita syukuran dengan tahajud bersama, silakan. Takwa di situ. Sebelum berikutnya dapat nikmat lagi, apa? Nyantuni anak yatim, syukuran.
namanya musyakarah. Alhamdulillah orang lain sakit kita sehat, alhamdulillah orang lain rumah tangganya tidak ada masalah, kita ada masalah kita tidak ada masalah. Kumpulkan anak yatim. Makin banyak nikmat yang kita rasakan, makin banyak memberi kenikmatan pada orang lain. Dan setiap memberikan nikmat pada orang lain pasti la azidannakum gitu. Bulan berikutnya dapat lagi nikmat. Udah berangkat umroh. Nah, jadi takwa itu bagian dari bukti syukur. Makanya ada kawan saya, ji urang geus cenah kabeh diijabah. Eureuna duha teh geus diijabah. Jangan lupa, mungkin dulu duha minta anak soleh, mungkin dulu kita duha minta berhasil tentang karir sudah, anak soleh sudah, niatkan duha sekarang bersyukur atas nikmat yang kita rasakan. Makanya beres duha sujud, ya Allah alhamdulillah saya sehat. Nah gitu. Caranya gitu ya, bukan nasi kuning terus, karena tidak semua orang senang nasi kuning. Kemarin koneng geus teu usum kan. Gitu ya, walau alam bisa Bapak. Berikutnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya sering ada silaturahmi, tapi mulai tidak nyaman karena ada kesan tabaruj. Ya tabaruj itu pamer mungkin ya. Ada yang pamer mobil, pamer baju, ya pamer cincin, ya. Pamer sepatu, ya. Pamer pamajikan. Gitu. Punten ya nih. Niatul mu'min khairum min amali. Niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya. Jadi silaturahmi itu tidak membabi buta harus datang terus, tidak. Apa itu silaturahmi? Ya, silaturahmi itu isalu ma'amkananil khair. Menghubungkan sesuatu yang berujung kebaikan, itu silaturahmi. Wadab'u ma'amkana anisyar. Menolak sesuatu yang berujung kejelekan, itu silaturahmi. Jadi harus dipilih dan dipilah. Makanya tugas kita patuh aktif. Sebagai anggota keluarga umpamanya, nih kelihatannya sudah nggak bener nih, aktif kita ngasih masukan. Kalau perlu bikin seragam supaya seragam yang datang. Umpama nih kaos oblong umpamanya, nanti ahad depan kita kaos oblong semuanya, warnanya sama, ukurannya beda, ya pasti kan badan nggak sama kan, kainnya beda, jadi tidak ada kesenjangan. Seperti itu. Gunakan kan di seragam. Aduh Pak Ustadz, kadang-kadang pamer baju. Nah boleh, itu namanya patuh aktif. Sehingga niatnya bukan untuk pamer. Gitu. Nah kalau perlu ada satu keluarga siapkan bis ya, dijemput semuanya. Jadi tidak ada yang bawa kendaraan pribadi. Jadi berangkat ke mana? Ke Ciater umpamanya. Di drop di situ. Nanti karena tidak ada tempat parkir, jam segini jemput lagi. Jadi semuanya itu orang Sunda bilang ngali gincing ya, nggak ada kendaraan. Nah kadang-kadang gitu ya, ada saja orang penyakit tuh di situ. Nah patuh aktif istilah saya, jangan patuh pasif cicing we gitu. Nah jadi tidak semua silaturahmi kita datang karena wadapu ma'amkana anisyar. Silaturahmi itu menolak sesuatu yang berujung kejelekan. Kalau ujungnya jelek jangan. Nah itu silaturahmi juga. Nah, apa silaturahmi? Silah itu hubungan, rahmi itu kasih sayang. Kasih sayang wajah. Begitu datang semuanya ramah terus. Mangga Bapak, mang hatur nuhun, wah hatur nuhun. Itu sudah silaturahmi. Ini sudah datang. Ini wajahnya baun, kucem. Alhamdulillah.